Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Miftahul Jannah, NIM 21113916 dari kelas Informatika 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Python. Di sini sudah dijelaskan tentang menjalankan Python, yaitu dengan cara gunakan text editor, misalnya ngedit, buat file baru dan ketikkan script Python dan save dengan ekstensi, lalu menjalankan dan kita memunculkan script Python tersebut. Langkah pertama yang dilakukan yaitu buka Ubuntu, setelah itu cari terminal, selanjutnya kita ketikkan nano, terus namanya itu bebas, py, terus kita enter. Nah, ini dia langsung masuk ke dalam si Pythonnya itu. Terus kita ketikkan print selamat datang. Selanjutnya di Ctrl O untuk save, lalu enter, lalu Ctrl X untuk menampilkan skripnya, itu dengan cara ketik Python lalu nama file yang udah kita buat tadi, terus kita enter. Ini karena Python yang nggak keluar di sana, jadi kita ketik dengan cara lain. Ini udah muncul hasilnya. Selanjutnya yaitu Hello World Python. Sintaks bahasa Python hampir sama dengan bahasa pemrograman pada umumnya seperti Java atau PHP. Sintaks dasarnya ini ada contohnya atau fungsi-fungsinya sendiri. Ini jika ingin mencetak tipe data string, langsung Anda harus masukkan ke dalam tanda kutip terlebih dahulu. Kayak seperti tadi, ini namanya string. Kalau kalau kita mau nambahkan string, itu kita ketik print lalu pakai tanda kutip, baru kita tulis kalimat yang mau kita tulis. Saat Anda menjalankan script di atas, Anda akan melihat output berupa teks hello world. Jadi kalau kita udah menuliskan print hello world, terus kita menjalankannya dengan nulis script seperti ini tadi, maka dia akan keluar hasilnya seperti selamat datang di Ubuntu ini. Selanjutnya yaitu komentar Python. Komentar adalah kode di dalam script Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Komentar hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada script. Langsung saja kita mencoba untuk codingannya. Ini kita bikin nano baru lagi, namanya bebas. Selanjutnya langsung kita tuliskan skripnya. Ini adalah komentar. Jadi tulisan yang pakai tanda pagar ini dia nggak bakal dieksekusi, maksudnya ini nggak berpengaruh apapun. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, cuman ini hanya untuk sebagai tanda mana yang dibilang komentar, mana yang enggak.
Ini kita percepat aja, tadi langsung untuk ketik codingannya. Ini dijelaskan kalau print hello world itu ini juga komentar. Jadi kalau yang print ini dia nggak bakal muncul, tapi hello world ini bakal muncul jika kita menuliskannya. Terus ini ada juga ketik nama Budi. Jadi kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Terus kita tampilin untuk melihat hasilnya. Nah, di sini dia muncul hello world Budi dan 123 karena di sini kita mengetikkan kata print untuk hello world, lalu untuk Budi dan 123. Yang mana di sini print itu adalah untuk tanda komentar, yang mana kalau kita nulis dia bakal menuliskan kata hello world ini di script yang udah kita cetak. Nih, ada penjelasan saat Anda menjalankan script di atas, Anda akan melihat output berupa hello world Budi karena tulisan atau komentar yang tulis tidak dieksekusi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tipe data Python. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Ini ada tipe datanya, ada contohnya. Kalau boolean itu true and false, maksudnya benar atau salah, yang mana menjelaskan antara benar itu 1, kalau salah itu 0. Kalau string itu contohnya kayak ayo belajar, yang mana menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf angka yang harus diapit dengan tanda kutip 2 atau kutip 1. Selanjutnya yaitu integer. Integer itu menampilkan angka atau bilangan bulat. Kalau float itu kayak bilangan koma, kayak 22,7 atau 3,14. Kalau heksadesimal itu dia menampilkan angka dari pokoknya itu kalau 11 sampai 15 itu ada angka A, B sampai berapa gitu, insyaallah. Kalau kompleks menyatakan pasangan angka real dan imajiner kayak gini. Terus ini list data untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Ada tuple juga dan ada dictionary. Dictionary ini data untayan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Ini ada skripnya, contoh tipe datanya. Terus kita bikin lagi nano yang baru untuk nge-script ini. Ini nama nanonya kan saya pakai coba 3, itu terserah kalian mau pakai nama apa aja. Ini kita ketik ini yang data string itu bisa pakai koma atas, petik 2 atas atau enggak petik 1 juga nggak apa-apa. Selanjutnya tadi kita percepat aja, habis ini kan kalau data string itu bisa pakai kutip atas 2 atau kutip atas cuma 1. Nah ini data integer, terus data float, hexadesimal, kompleks, dan data list. Jangan lupa untuk data hexadesimal ini ditambahin 0x baru masukin angkanya hexadesimal itu biar dia tidak error. Terus ini tipe data list, data tuple, data dictionary, dan lain sebagainya. Ini kan tadi dijelasin data dictionary itu nama, terus ID, data ini maksudnya data untayan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan
nilai. Ini ada namanya, ini pasangan. Di sini ada nilai. Nilai itu kayak umur atau apapun yang berbentuk angka kayak gitu. Terus coba kita Ctrl O, save, terus enter, Ctrl X, terus kita tampilin hasilnya. Ini udah ada hasilnya. Ini udah ketemu hasilnya, terus di script ini udah keluar seperti yang udah kita ketikkan tadi di ini codingannya itu. Ini dia keluar sesuai nama, body, umur gitu dan lain sebagainya. Kan udah jelaskan kalau tipe data dictionary dimasukkan ke dalam variabel biodata. Nih, dictionary itu dimasukin dalam variabel, nama variabelnya itu biodata. Nah, proses inisialisasi variabel biodata, ini ada nama print biodata ini untuk menampilkan biodatanya. Proses pencetakan variabel biodata yang berisi tipe data dictionary. Nih, nanti dia kalau kita ketik biodata tuh dia muncul isinya itu si tipe data dictionary ini yang nama Andi, umur 21. Selanjutnya yaitu variabel Python. Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variabel, Anda memesan beberapa ruang di memori. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi, yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Nih, variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data. Variabel itu ada memiliki aturan tertentu dalam penulisannya, yaitu karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah kayak underscore ini. Terus yang kedua dapat berupa garis bawah atau underscore atau angka. Nih kayak gini. Terus yang ketiga, karakter pada nama variabel bersifat sensitif, artinya huruf kecil dan huruf besar bedakan. Jadi di variabel ini ada perbedaan antara huruf kecil dan huruf besar karena dia bersifat sensitif. Kalau kita salah nulis aja dia bakal error. Untuk mulai membuat variabel di Python cara sangat mudah. Nih, dengan cara menambahkan tanda sama dengan diikuti nilai yang akan dimasukkan. Ini contohnya variabel dalam program Python. Memasukkan data ke dalam variabel. Ini dia ada namanya John D. Terus proses setiap variabelnya ini print nama variabelnya kan ini nama. Terus kita klik nama. Terus ini dia ada umur 20, terus kita print umur. Ada tipe umur ini maksudnya kita mengetik angka baca dari 20 kayak 21 atau gitu. Pokoknya nilai setelah diubah. Terus print umur, tipe umur, cetak tipe data umur. Terus ini ada nama depan, nama belakang, nama sama dengan nama depan, petik 2, nama belakang kayak gitu dan lain sebagainya. Terus kita ketik nano coba 4.py. Ini tadi karena saya udah mengetik codingannya di awal, langsung aja kita tampilkan. Ini tampilan codingannya seperti ini. Ini ada tipe, ini contoh seperti ini. Terus kita coba Ctrl O, enter, Ctrl X. Ini untuk menampilkan skripnya. Nih, dia bakal kebaca karena kita udah ngetikkan umurnya, terus biodatanya ada namanya, terus dia hobinya apa gitu. Selanjutnya yaitu operator Python. Operator adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Sebagai contoh, operasi 3 tambah 2 sama dengan 5. Di sini 3 dan 2 adalah operan dan plus adalah operator. Jadi tanda plus itu adalah operatornya dari 3 tambah 2.
Kalau penjumlahan itu pakai plus, menjumlahkan nilai dari masing-masing operan atau bilangan. Kalau pengurangan pakai min, mengurangi nilai operan dari sebelah kiri. Jadi dia kiri dikurangin kanan, hasilnya ini. Terus perkalian pakai tanda bintang, mengalihkan operan atau bilangan, ini kayak gini. Terus pembagian pakai tanda garis samping, ini membagi operan di sebelah kiri menggunakan operan di sebelah kanan. Sisa bagi itu pakai tanda persen. Mendapatkan sisa bagi dari operan di sebelah kiri operator ketika dibagi oleh operan di sebelah kanan. Nih contohnya. Terus kalau pangkat itu pakai bintang 2. Kalau pembagian bulat itu pakai tanda samping 2. Ini ada contoh operator replika dalam bahasa programan Python. Kayak gini. Print 3 tambah 2, apel 7 tambah 9. 2 apel tambah jeruk, print buah. Pengurangan nih. Ini contoh-contohnya. Ini kan pembagian, berarti kan 16 dibagi 4. Terus kalau perkalian 15 dikali 8. Kalau pengurangan hutang berarti 10.000 dikurangin 5.000. Yang ini 7 tambah 9. Kayak gitu. Ini kalau sisa bagi, kayak bilangan 1 tuh dibagi bilangan 2 berapa hasilnya gitu. Ini pangkat dan bilangan bulat. Ini langsung aja. Untuk masuk ke dalam script untuk mengetik coding itu dengan cara ketik nano, terus nama kalian bebas, terus .py, kita enter. Nih tadi udah saya ketik duluan codingannya, ini ada yang tipe, ini 10.000 seperti ini kurang lebih. Terus kita Ctrl O buat save, terus enter, Ctrl X. Terus kita tampilin hasil dari script yang udah kita ketik. Nah nih ada 7 tambah 9 sama dengan 15. 10.000 13 tambah 2 sama dengan 15. 7 tambah 9 sama dengan 16. Terus sisa utang adalah 5.000 karena 10.000 dikurang 5.000 hasilnya 5.000. Terus 15 dikali 8 itu 120. Dan 16 bagi 4 ini adalah 4. Nih hasilnya. Terus sisa bagi itu 14 dibagi 5 adalah 4. Terus 8 pangkat 2 itu adalah 64. Dan 10 dibagi 3 itu 3 dibulatkan. Kan nih 10 dibagi 3 adalah 3,33 dan selanjutnya. Karena dibulatkan maka menghasilkan nilai 3. Di sini kan ada penjelasannya kalau pembagian bulat. Jadi angkanya harus hasilnya bulat, tidak boleh ada koma. Selanjutnya yaitu operator perbandingan. Operator perbandingan atau comparison operators digunakan untuk membandingkan suatu nilai dari masing-masing operan. Sama dengan ini bernilai true jika masing-masing operan memiliki nilainya sama, terus kondisi dia benar. Kalau tidak sama itu dia pakai tanda seru sama dengan. Ini dia bernilai false atau salah. Tidak sama dengan itu tanda kayak gini, menghasilkan nilai kebalikan, berarti false. Kalau lebih besar kayak gini dia true, dari sebelah operan dari sebelah kiri ke kanan. Kalau lebih kecil kayak gini berarti dia operan ini lebih besar atau sama dengan, tandanya kayak gini, bernilai true jika nilai operan kiri lebih besar dari operan kanan. Terus kecil atau sama dengan kayak gini. Nah, operator atau ada juga namanya operator penugasan, digunakan untuk memberikan atau memodifikasi nilai ke dalam sebuah variabel. Ini sama dengan kayak gini penjelasannya, berikan nilai di kanan ke dalam variabel yang berada di sebelah kiri. Tambah sama dengan kayak gini, terus kurang sama dengan, dan kali sama dengan. Ini ada operator bagi sama dengan, sisa bagi sama dengan, pangkat sama dengan, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada prioritas eksekusi operator di Python. Ini ada kayak tanda bintang itu aritmatika. Kalau tanda kayak gini namanya bitwise, kalau kayak gini aritmatika lagi. Nih banyak contoh-contohnya. Gini perbandingan, penugasan, identitas, membership, dan lain sebagainya. Kondisi Python.
ada yang pertama yaitu kondisi if, di mana pengambilan untuk keputusan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Di kondisi Python itu ada beberapa statement, yaitu yang pertama if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Jadi if itu digunakan untuk mengeksekusi kode true. Kalau false itu statement if tidak akan dieksekusi. Jadi kalau nilainya false itu si if-nya ini nggak bakal dieksekusi. Maksudnya dia nggak bakal muncul di hasil yang ada di scriptnya nanti di sini. Ini ada contoh penggunaan kondisi if. Kondisi if adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh program jika bernilai benar. If ini dipakai untuk program yang bernilainya benar. Kalau nilainya salah, dia nggak bakal munculin si program itu. Contohnya ini, if nilai lebih besar dari 7. Terus kita ketik print 9 lebih besar dari angka 7. Bener dong, kan 9 lebih besar daripada 7. Gak mungkin 7 dulu baru 9 lebih besar daripada 7. Ya benar. Nah kalau yang kondisi false nya itu kayak 9 lebih besar dari angka 10. Enggak dong, enggak besar. Besaran 10 daripada 9. Kayak gitu. Dari contoh di atas, jika program dijalankan maka akan mencetak string 9 lebih besar dari angka 7 sebanyak 1 kali, yaitu pada if pertama. Di if kedua, statement bernilai salah. Jadi di if ini dia bernilai true karena si 9 lebih besar daripada 7. Benar. Sedangkan yang ini, masa 9 lebih besar daripada 10? Enggak dong. Berarti kan 10 lebih besar. Yang benar itu 10 lebih besar daripada 9. Tapi di sini kata-katanya kembali 9 lebih besar dari angka 10. Jadi dia false atau salah. Jadi dia nggak bakal muncul di program tulisan seperti ini. Kayak hasilnya gitu. Nih, ada contohnya. Terus kita udah coding tadi, kita percepat saja. PY. Itu codingannya. Terus jangan lupa ini print tidak boleh sejajar dengan if. Jadi printnya itu harus di sini, kayak dikasih spasi dulu dari sini ya. Gak boleh sejajar di bawahnya if. Kalau dia sejajar di bawahnya if, dia bakal error kayak gitu. Terus ini langsung aja kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Terus kita munculin hasil program. Nih, dia munculin program yang benar, true, karena yang true itu tadi 9 lebih besar dari angka 7. Ini dia muncul di sini. Selanjutnya yaitu kondisi if else. Pengambilan keputusan if else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang diambil jika kondisi tidak sesuai. Nih, kondisi if else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Jadi kalau di sini tadi kan dia kodenya cuma if doang. Kalau if-nya benar, dia bakal nampilin. Kalau if-nya salah, dia nggak bakal nampilin. Sedangkan di kondisi if else, dia ada dua, ada if sama else. Jadi kalau di if-nya bernilai benar, dia bakal dieksekusi. Tapi kalau if-nya bernilai salah, yang dieksekusi adalah kode else-nya ini. Kayak gitu. Ini kan if nilai lebih besar 7, selamat Anda lulus. Kalau dia mempunyai nilai di atas 7, dia lulus. Tapi kalau dia punya nilai di bawah 7, dia nggak akan lulus. Sama halnya kalau if ini bernilai true, dia akan dieksekusi. Tapi kalau si if ini, nilai if ini dia salah, dia bakal eksekusi yang si else ini. Dia ada dua pilihan kayak gitu. Kalau yang kondisi if tadi kan cuman pilihan satu, if true atau if-nya false. Ini coba kita nano aja. Enter. Nih. Sama kayak tadi, print ini nggak boleh di bawah if, biar dia tidak error. Terus
kita Ctrl E, enter, Ctrl X, kita tampilin hasilnya. Nih, oh tadi ada yang lupa, kan ini nilainya ditentuin, nilainya adalah 3, sedangkan di if ini dia nilainya lebih besar daripada 7, berarti 7 ke atas dong, dia bakal lulus. Tapi sedangkan nilainya 3, berarti 7 ke bawah dia nggak lulus, berarti program yang dieksekusi adalah program si else. Maaf, Anda tidak lulus dikarenakan nilai dia 3, bukan lebih besar daripada 7, kayak gitu. Selanjutnya yaitu kondisi elif. Kondisi elif, if elif merupakan lanjutan percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Kalau else tadi itu dia cuma satu, nggak boleh lebih. Sedangkan kalau elif dia bisa lebih nih, kayak Selasa, Rabu itu kan lebih dari satu. Nah dia bisa daripada si else nya ini. Coba aja kita coding, kita percepat. Tadi udah saya coding seperti ini. Nih, hari ini Minggu, kuncinya Minggu. Pada contoh di atas, jika program dinyalakan maka akan mencetak string saya akan libur. Ini tipu. Nih, di sini kata kuncinya Minggu, berarti hari Minggu ini kita isi dengan isi kata lain, misalkan saya akan libur. Sedangkan Senin sampai Selasa ini di kata clue-nya kan dia bakal kuliah. Coba kita Ctrl E, enter, Ctrl X, terus kita coba hasilin. Nih, hasil dari eksekusi program itu adalah saya akan libur karena kunci di sini adalah hari Minggu. Cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata atau kecepatan dalam menyampaikan materinya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.